nanti. Ada suaranya, Pak? Ada lah, aman ini, ada. Gimana? Kita mulai? Atau masih nunggu? Karena suaranya. Mas Eko, terdengar Mas Eko ya? Aman, oke. Oke, kita mulai aja. Ini ada yang sudah barusan ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman malam hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan bisa membersamai keluarga dan juga masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Malam ini kita akan sharing teman-teman semua, sahabat MCSBC dimanapun Anda berada. Malam ini temanya adalah rahasia buka banyak cabang tanpa modal banyak. Nanti yang akan disaringkan oleh Mas Abdul Munif, ownernya Rumah Plakat Kediri. Sudah punya beberapa cabang yang luar biasa. Nanti ini gimana tips-tipsnya dan rahasianya apa saja, nanti bisa disaringkan. Mas Munif monitor, bisa masuk Mas Munif? Hadir, Pak Budi. Oke, kita sharing-sharing santai aja ya. Ya, Pak Budi. Oke, monggo kalau mulai ini. Pak Sebelumnya Thomas kita, ini, Pak. oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Kita awali kegiatan malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Mas Munif, Abdul Munif, kami persilakan. Monggo sharingnya Mas. Kita materi dulu enggak apa-apa, nanti tanya jawab ya. Sampai jam berapa, Pak Budi, kira-kira? Saya nanti Materinya setengah jam dulu aja. setengah jam ya? Oke. Oke, Ini monggo. saya share screen saya. Ini apa terlihat layarnya? Sudah ya? Terlihat, terlihat. Sebelum dimulai mungkin bisa absen dulu ya. Ini dari mana aja? Silahkan di chat. Saya biar tahu yang paling jauh, yang paling dekat ya. Ada berapa totalnya, Pak Budi, ini, Pak Budi? Ini masih 5 orang, terjauh dari Tulungagung, Mas. Masya Allah, Tulungagung Jombang. Luar biasa ini. Dari Jombang, ada lagi yang dari yang lain. Pak Budi Jombang, oke. Ini setengah jam. Saya nanti tolong diingatkan Pak Budi, ya. Siap, siap, siap. Setengah jam. Nanti kita siap tanya jawab gitu, Pak Budi ya. Siap. Ini yang Bu Nia kemarin datang nggak Bu Nia yang acara di Pare waktu itu? Bu Endang datang kayaknya ya. Oh, hadir Pak. Oh, oke, berarti nanti Ya. saya ulas sedikit aja ya. Saya percepat karena nanti Bu Endang, Bu Nia nih insya Allah sudah ketemu saya kemarin di Pare gitu ya. Ini materinya mengulang sedikit yang kemarin, plus ada tambahan tadi gitu ya. Karena emang di Pare kemarin kan emang spesialnya Kang Al gitu ya. Nah, insya Allah malam ini saya persingkat untuk materi saya gitu ya. Boleh tahu usahanya apa Bu Nia? Di chat nggak apa-apa. Siapa tahu kita bisa sinergi Bu Nia gitu. Saya lihat Bu Nia yang mana nih ya? Omah Catering. Ya. Omah Catering itu apa ya? Jombang ya tadi ya? Oh, nggih, siap, siap, siap. Oke, matur suwun Bu Nia dari Jombang, Pak Budi dari Tulungagung.
Bu Endang nih Kediri insya Allah ya. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan nama saya Pak Abu Gaza gitu ya. Ya, Abu Gaza ini nama kunya ya. Saya baru digalisir 2 tahun terakhir gitu ya. Dan ini profil saya, owner rumah plakat, PLSer. Nah, kita sudah lama ya, itu saya di Surabaya ya, sama saya virtual. Kemudian praktisi Google Ads, Internet Marketer, Web Expert, Database Expert, lahir di Balikpapan, Kalimantan ya Bapak Ibu ya. Balikpapan itu Kalimantan Timur, bukannya pintu atau mungkin kuburan gitu ya, Balikpapan gitu ya. Terus SD lahir sampai SMA di Kalimantan dan baru menginjakkan kaki di Jawa itu mulai kuliah gitu ya. Istri alhamdulillah satu, anak dua, satu cewek satu cowok dan domisili sekarang di Pare. Dan itu ada kontak saya di bawah, monggo kalau mau komunikasi dengan saya gitu ya. Oke, selanjutnya ini kisah yang sangat inspiratif bagi saya yaitu adalah kisah sang murid yang bertanya pada gurunya ya waktu itu sang Imam Malik gitu ya, Imam Malik. Jadi waktu kajian kajian Imam Malik, sang murid ini bertanya pada gurunya, "Wahai Gurunda, apa hukumnya membebaskan budak?" gitu ya. Dan itu tidak langsung dijawab oleh sang guru gitu ya. Pertemuan kedua tetap istiqomah, sang murid ini ikut di kajian gurunya sang Imam Malik gitu ya. Tetap menanyakan tentang apa hukum membebaskan budak hingga pekan ke-8 atau kurang lebih sekitar 3 bulan gitu ya. Akhirnya sang guru pun menjawab pertanyaan sang murid gitu ya. Apa hukum membebaskan budak, dan akhirnya dijelaskan A kali B panjang lebar hingga Z. Dan kemudian sang murid pun bertanya, "Wahai guru, kenapa baru dijawab sekarang setelah sekian lama saya bertanya ini?" gitu. Ternyata sang guru ini punya jawaban tersendiri, yaitu eh, ketika dapat pertanyaan itu dia tidak langsung menjawab, dia mengumpulkan duit, mengumpulkan uang untuk membeli budak tersebut. Karena jam dulu budak dibeli ya, zaman sekarang nggak ada ya. Jadi ketika membeli budak itu, hingga akhirnya pertemuan pekan ke-7 dia membebaskan budak tersebut. Akhirnya dia menjawab di pekan ke-8. Nah, yang inspirasi dari kisah ini adalah bahwa apa yang saya katakan itu yang sudah saya kerjakan, dan saya akan mengerjakan apa yang saya katakan. Nah, itu sudah sangat. Jadi jangan sampai nanti belum mengerjakan apa yang belum pernah dikatakan gitu ya. Dan ini sepele, sepele tapi benar-benar benar-benar sangat 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 bukan inspiratif ya sangat dahsyat gitu ya. Ini tetap akan saya ulang-ulang gitu ya. Jadi ketika Anda kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, kakak-kakak, bapak ibu menghadiri sebuah seminar, pelatihan apapun itu jika mendengarkan, ini saya cepat aja, mendengarkan aja sudah dapat ilmu 20%, terus mencatat 50%, terus action, tanya jawab itu 70%, dan murojaah, mengulang kembali itu 100%. Dan ini yang mencatat itu tidak sembarang, nanti ada view-nya sedikit ya. Dan ini historinya, yaitu historinya tadi. Jadi jangan lupa mencatat itu kalau zaman dulu mungkin lewat kertas gitu. Sekarang udah ada Facebook, ada IG, dan silahkan catat impian atau apapun itu harus catat lah ya. Dan ini profil saya pertama kali itu yaitu di dunia bisnis terutama ya, yang serius maksudnya, yang agak serius. Kalau yang tidak serius mungkin ada banyak, ini yang saya serius saja ya. Diawali dengan Ainan Vision. Ainan Vision ini ada kacamata, ya, kacamata terapi. Dulu saya dengan partner saya di Surabaya gitu ya, Pak Zaki itu Agung ya. Terus sampai 2009 seolah gitu ya. Kemudian ini belum selesai, saya sudah lanjut dikenalkan dengan produk namanya Rumah Plakat gitu ya. Rumah Plakat ini yaitu jual piala gitu ya. Itu 2019, dan ini pun masih berjalan waktu itu ya. Jadi NFVC ini masih berjalan, terus Rumah Plakat jadi jalan bareng gitu ya. Ketemu di persimpangan ceritanya ya. Di persimpangan bertemu dengan NFVC dengan Rumah Plakat. Kemudian berjalannya waktu tahun 2018 saya akhirnya membuat unit usaha baru gitu ya, yang mana unit ini tuh sebenarnya turunan dari Rumah Plakat ya. Jadi
RP laser tuh R-nya R rumah plakat, P-nya itu plakat gitu ya. Jadi RP laser tuh sebenarnya rumah plakat gitu ya. Jadi untuk membuat plakat itu kan membutuhkan dua mesin nih Bapak Ibu ya. Mesin potong, mesin cutting, cutting laser gitu ya, cutting laser. Jadi laser di sini bukan sunat. Jadi saya pernah ikut sebuah seminar pelatihan UKM gitu, ketika saya mengangkat RP laser, mereka identik dikira sunat Bapak Ibu. Gitu ya. Sini ada yang tahu mungkin ada produknya berhubungan dengan laser, nah, mungkin kita bisa sinergi gitu ya. Kemudian akhirnya kita memberanikan diri untuk membeli atau memiliki, ya tadi bukan milih ya, punya mesin sendiri yang dulunya rumah perangkat ini vendor ya, maksudnya makelar lah gitu ya. Kita nggak punya mesinnya, hanya marketing gitu kan ya. Alhamdulillah 2018 itu tercapai, dan ini pun juga dengan dicatat ya, tidak serta merta tidak dicatat. Jadi benar dicatat. Jadi kita punya target tahun sekian punya mesin, nanti ada slide-nya gitu ya. Kemudian di sela-sela di antara 2018 dari 2019 juga, soal 2018 dia pokoknya saya pastinya tanggalnya kurang tahu ya. Saya juga sempat nyari juga catatannya nggak ketemu ya. Ini saya alhamdulillah ada di Malang. Jadi di Malang itu pertama kalinya buka ya, sebenarnya bukan buka cabang ya, ya sebuah lah. Jadi di Malang itu adalah karena saya berpartner dengan Pak Zaki waktu itu ya. Dengan Pak Zaki, beliau orang Tulungagung. Nah, Pak Budi juga Tulungagung, mungkin bisa kenalan Pak Zaki gitu ya. Ini partner saya. Beliau dapat istri di Malang. Nah, itu alasan muasalnya. Dapat istri Malang, alhasil migrasi ke Malang. Nah, itu mengawalinya rumah plakat di Malang. Gitu ya. Jadi ini induknya saya Surabaya Bapak Ibu ya. Di Surabaya, asal muasal Surabaya gitu ya. Kemudian dari Malang, alhamdulillah berjalan, terus di Tulungagung. Nah, sini ada pojok kiri bawah kelihatan ya. Tulungagung itu adalah karena Pak Zaki itu dia karena orang Tulungagung, orang tuanya waktu itu sudah agak sepuh tua gitu ya, mungkin ya kangen anak gitu ya. Akhirnya dia setelah nikah tahun 2000 berapa ya? 2020 ya. Pokoknya intinya setelah di Malang dia ke Tulungagung gitu kan ya. Berarti kurang lebih tahun 2017 mungkin ya. 2017 2016 dia pindah ke Tulungagung. Bukan pindah ya, ya intinya migrasi ke Tulungagung lah. Tulungagung mendekatkan diri pada orang tua gitu ya. Ya itu pun juga sama. Akhirnya mau nggak mau kita juga menginjak kaki sana, kita buka Tulungagung, karena ketika buka di Tulungagung pun itu tidak segampang kita buka di Surabaya dan Malang gitu ya. Karena identik Jawa Timur itu kota terbesar dari Surabaya dan Malang. Nah, ketika kita mengaplikasikan sistem yang sama di Surabaya Malang dan di Tulungagung itu tidak sama. Akhirnya kita harus merombak sistem dan lain-lain ya. Kemudian sempat saya catat juga di situ adalah saya catat tahunnya saya kurang paham gitu, antara 2019 sampai 2020 gitu ya. Itu kita emang mau ekspansi Jawa Timur, dan alhamdulillah itu Sidoarjo, Mojokerto, Nganjuk, Kediri, bahkan di Pangandaran. Pangandaran ini kota ini ya, kota terakhir saya SMA. Itu sempat juga ke sana. Kalau Blitar, Bangkalan, Jombang ini adalah target selanjutnya. Jadi sampai sampai Pangandaran tuh alhamdulillah tercapai gitu loh. Dan itu pun dengan dicatat dan akhirnya tercapai gitu ya. Meskipun nanti ada ombak-ombak badai yang berlalu gitu ya. Kemudian 2019 tadi saya deklarasikan diri dengan nama Abu Gaza, tadi dengan Abdul Mudib sebenarnya. Abu Gaza lebih enak didengar karena anak pertama saya Gaza gitu ya. Dan 2022 saya akhirnya nyemplung dengan teman-teman sukses berkah ini, Masya Allah luar biasa ya. Sebenarnya saya udah tahu dari Surabaya, saya nyantol di Gresik, cuma waktu itu karena Surabaya kecil lumayan, dan qadarullah dipertemukan kembali di SBC di 2022 di Kerjo, Kediri, Jombang ya. Oke lanjut, dan ini gathering terakhir saya di mana ya, di Batu ya. Nah di Batu nih ya, Januari kemarin ya. Ini saya dengan 2 unit tadi ya, rumah plakat dan laser. Dan ini partner saya Pak Zaki ya, yang kiri ini ya, ini saya sendiri gitu ya. Jadi saya itu tidak sendiri, 2 orang gitu ya. Dan ternyata sebelumnya juga saya sendiri juga nggak bisa gitu. Ternyata alhamdulillah sampai hingga saat ini masih bertahan gitu ya. Kemudian, nah ini dia profil sedikit ya, ini tim sesepuh, nah ini anak muda ya, tim-tim saya di Surabaya, di Malang nih waktu itu ya, masih muda banget, unyu-unyu gitu ya, ini di Mangrove masalah ya.
Yang kiri ini di Surabaya ujung dunia. Nah, ini kisah menarik ya yang sebelah kiri ini ya. Jadi itu membuka batin saya yang foto sebelah kiri ini ya, yang naik sepeda itu bukan saya. Bukan saya, maksudnya itu saya juga merasakan sebagai kurir juga gitu, jadi dari nol, dari bawah lah. Bahasa orang CEO, ada dirjen gitu ya, Superman lah gitu ya. Jadi karena saya basicnya online gitu ya, ketika hampir tiap 2 tahun kita kontrak pindah-pindah kemana, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, di ujung dunia ini ibaratnya di ini, di kalau yang tahu Surabaya itu di ujungnya Surabaya, perbatasan Sidoarjo. Dan itu akhirnya ibaratnya membuka, memantapkan diri bahwa saya berbisnis ini beneran gitu. Karena apa? Karena saya di Gunung Anyar kalau nggak salah waktu ya, Wisma Gunung Anyar tuh tempat yang di ujung sana pun rezeki itu Allah bener-bener ngasih gitu loh. Tidak seperti mungkin ada video tentang rezeki dia, bahwa jika emang hambanya benar-benar tuh Allah yang mendatangkan gitu loh. Cukup kita berusaha berjualan gitu ya. Nah, dan ini penampakannya apa ini di Semenawaru ya. Jadi benar-benar kalau udah kredit tuh nggak bisa lewat lah. Itu rusuh lah produksi. Karena emang ada dulu mindset kami dulu itu adalah sempat berpikir bahwa karena kita ini produksi jadi harus rusuh. Rusuh tempatnya maksudnya gitu loh. Dibuat sampai yang terakhir ini saya di Semenawaru itu Pak RT itu sampai bilang, ini pesanannya banyak ya. Kok saya lewat mesti tempatnya amburadul. Intinya ya dulu pengen menampakkan bahwa kita benar produksi gitu ya. Dan sekarang udah tobat sih, sekarang tobat, akhirnya kita fokus untuk di CS, kita fokuskan dibagusin gitu ya. Dan ini Sri Kandi pertama yang di Kediri ya, di Kediri. Nah, jadi saya di Surabaya Malang itu timnya cowok semua, dan baru perdana saya nyoba tim cewek gitu ya, Sri Kandi di Kediri ya ini tadi. 2 orang dulu, satu satu aja, dulu 5 sih, 5 itu, yang 4 itu karena kita partner juga tadi ya, sama Pak Aan waktu itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini yang gede 2 orang. Dan selanjutnya, nah ini zona belajar, jadi Bapak Ibu terus teruslah berada di zona belajar hijau ya, jangan sampai di zona rebahan atau frustasi. Nah, maksudnya adalah ketika dapat ilmu yang sekiranya tidak bisa ditangkap, itu ditampung dulu, saya bilang dicatat tadi ya. Teruslah berada di zona belajar. Jadi kalau ada hal yang belum kita ketahuin, harus kita coba terus belajar gitu ya. Harus terus kita perdalam ilmu itu. Misal belum tahu tentang omset, belum tahu tentang ini apa tentang dunia digital marketing misalnya, atau dunia periklanan dan lain-lain ya, website atau apa ini ya. Nah, terus belajar ini ya, jangan sampai di zona nyaman gitu ya. Kemudian ini untuk metriknya, metrik dalam latihan, setelah dicatat kita analisa mana yang mendapatkan dampak yang besar dan cepat gitu ya. Kemudian mindset mindset dalam berwirausaha adalah harus mindset infinite game. Infinite game adalah game yang tidak ada ujungnya. Nah, ini ya, ini seperti itu. Jadi jangan sampai ini ada kisah menarik ya. Jadi karena basic orang tua itu adalah ASN, BUMN ya. Ya ini pemerintah lah, dan saya anak pertama di situ. Ketika orang tua pensiun itu akhirnya saya di Jawa waktu itu ya. Di Jawa orang tua masih di Kalimantan, karena saya nggak pulang-pulang gitu. Akhirnya orang tua nyusul nyusul saya ke Jawa, akhirnya diboyong semua adik-adik saya di Jawa gitu ya. Dan kisah menarik itu adalah karena saya bukan sempat ditawarkan untuk ikut pemerintahan ASN, pendaftaran intinya pemerintahan gitu ya. Sempat daftar juga, tapi ya qadarullah memang belum berjodoh gitu ya. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk memantapkan tadi yang saya bilang di cerita di atas, di yang saya rezeki tadi itu. Saya buka usaha online di ujung dunia, di ujungnya Surabaya pun masih ada laku dan masih ada nyari gitu ya. Dan ketika saya pulang, maksudnya orang tua di Nganjuk ya Bapak Ibu ya, di Nganjuk Jawa Timur, saya di Surabaya, saya mungkin sebulan sekali mesti pulang. Dan saya pulang pun itu bukan perkara pulang apa istilahnya, juga perjalanan bisnis berarti gitu ya. Jadi karena vendor saya ada di Kediri, jadi Surabaya, Nganjuk, Kediri dekat gitu ya. Nah, akhirnya saya di sana itu adalah setiap pulang ke rumah itu mesti bukan di weekend, di Sabtu Ahad, mesti weekday. Antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Nah, ketika pulang ke rumah itu, orang tua sempat nyelotok kayak gini ya.
Mbok Yo pulang itu akhir pekan gitu loh. Bukannya apa hari aktif gitu loh. Sampai situ saya sampai apa ya terpikir H+1 H+2 tuh. Ya Allah iya ya gue bilang. Maksudnya tuh mas orang tua masih berpikir bahwa karena orang tua bukan orang pengusaha ya, bukan bukan usaha bisnis gitu ya. Emang pekerja kantoran gitu kan dan memang emang rupanya orang yang pensiun tuh bakal kaget di sana tuh yang sebelumnya kerja tahu-tahu drop nggak ada aktivitas gitu ya. Dan itu yang akhirnya membuka semakin memata diri bahwa apa ya waktu kita yang ngatur itu loh. Bahkan sampai saya ada di momen yaitu saya bingung di kantor tuh mau ngapain gitu loh. Dulu kan memang kita dirjen bahasanya. Apa dirjen? Pak Budi ini siapa? Dirjen, dirjen itu apa ya? Tadi Bu Endang ini. Apa Budi dirjen? Direktur Jenderal ya. Direktur jenderal bukan? Bukan. Apa tadi ya Bu Endang tadi? Kayak CEO Superman gitu loh Pak Budi. Jadi yang ngirim semua dia, Dirjen, yang apa Bu Endang? direktur agen, jadi Oh, sembarang direktur Ijen. Nah, itu dia. Itu. sembarang diatasi. Iya, itu Bu Endang. Saya ketemu itu di Jawa ya. Jadi sampai akhirnya saya sudah mendelegasikan semua, sudah tidak ikut di marketing, sudah tidak ikut di operasional, kurir tadi, di produksi gitu ya. Di finance, alhamdulillah masih saya sendiri emang ya. Emang belum saya bisa delegasikan meskipun untuk kasir sudah, tapi untuk finance accountingnya saya turun sendiri gitu ya. Nah, sampai titik seperti itu, sampai di kantor tuh ngapain saya. Jadi untuk Bapak Ibu yang terjun di bisnis harus punya mindset infinite game. Jangan sampai ketika sudah omset satu M selesai udah berhenti. Terus untuk berkarya berkembang jangan sampai berhenti seperti permainan kayak bola basket kan 90 menit selesai gitu. Nah, itu jangan. Harus terus terus apa ya berputar di mindsetnya bahwa ini game yang tanpa ujung. Oke, lanjut ya. Saya percepat dan ini visi ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Intinya visi itu ada kuantitatif dan kualitatif. Dan ini film kita sedikit review sedikit tentang mencatat tadi mimpian tadi ya. Mungkin yang sebelumnya belum belum lihat videonya kita video sebentar aja gitu ya. Suaranya. Nah, suaranya terdengar suaranya ya. Aman, terdengar. Alhamdulillah. Ini nggak lama kok, insya Allah. Apa kabar saudaraku sekalian? Aku mendoakan kamu selamat sejahtera. Enggak, memang musiknya memang enggak ada yang ini. Nanti di pertengahan lagi muncul musiknya. Oh gitu, ya siap siap siap. Iya, memang seperti ini. Kita tonton aja dulu. Mau musiknya aja nanti di menit ketiga kalau enggak salah.
はい、また背景元気にしてますか？最近連絡しなくてごめん。僕はなんとかやってます。小さな体に小さな手、白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたい。近くにいると苛立つくせに遠くにいると寂しく感じ、あなたはそんな存在、どんな問題も身を削って解決。そして僕の知ってる誰よりも一番我慢強く立って、いつも真っ先に気にする自分じゃなく僕の体って、炊事洗濯掃除に育児余った時間さらに仕事し、一番低い場所にあるものしか求めなかったのあなたよ。当たり前すぎわからなかった、一人で暮らし初めてわかった、あなたの凄さ大変さ、それ思えば今日も僕頑張れさ。小さな体に小さな手、白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたい。朝7時に起こしてと言ってあなた時間通り起こしてくれて、しかし理不尽な僕は寝ぼけながらに言う言葉はうるせえ。こんな繰り返しのルーティン、嫌な顔一つせずまた毎日起こしてくれた、どんな目覚ましより温かく正確だった。それでもある日学校もすぐ休み行きたくないと言い、布団から一度も出る僕前に顔を両手で覆い隠し、大声上げて泣いた、僕も悲しくて泣いた。その時僕はなんてバカなことをしたんだと自分責めた。小さな体に小さな手、白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛感謝してます。マイマザー、子供に先立たれるほど辛いことなんてこの世にないのだから、たった1秒でもあなたより長く生きること、これだけは守る、これだけはあなたの子供でよかった、あなたが僕の母でよかった、いつまでも変わらない、ずっとずっと変わらない、僕はあなたの生き写しだから。小さな体に小さな手、白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたい。くれぐれも無理のなさらないようにしてください。行こう、母さん。ずっと僕の母でいて、ずっと元気でいて、あなたにはまだ仕事があるから、僕の親孝行受け取る仕事が。Ini dia. Alhamdulillah ya. Jadi jangan berhenti bermimpi dan selalu catat. Dan ini catatan saya. Dan untuk catatan yang 2018 ke atas itu yang saya bilang target Jawa Timur gitu ya. Itu saya nyatanya di mana saya cari nggak ketemu gitu ya. Intinya itu benar tercapai gitu loh. Saya buka di Sidoarjo, Malang, itu benar ada
target ya. Waktu itu nggak nyatet kotanya, paling nggak saya nyatet Jawa Timur waktu itu ya. Nah ini omset beli punya mesin sendiri ya dulu nggak nyangka gitu ya. Bahkan mesinnya pun juga mesin nyicil kredit gitu ya, syariah alhamdulillah. Oke, ini karakternya ya alhamdulillah sebagai sebuah doa gitu ya. Nah, mumpung ini ingat, monggo silahkan dicatat mungkin di chat, silahkan catat impiannya. Mungkin ada doa yang disampaikan. Semoga nanti teman-teman bisa mendoakan karena doa yang mustajab adalah doa yang tidak tahu bahwa dia sedang didoakan. Nah, itu. Monggo silahkan di chat impiannya tahun ini atau tahun depan, entah haji, entah umroh ya monggo ya. Kalau perlu di screenshot simpan dia di chat. Atau kalau perlu tadi dicatat tadi ya kayak yang video sebelumnya tadi ya. Oke, saya percepat lagi. Ini analisa pasar jelas pasti ya, karena nggak mungkin buka sembarangan tanpa di riset gitu ya. Kemudian ini sudah saya kemarin ya. Terus ini plan bisnis kemarin sudah dijelaskan cuma Kang Al gitu ya. Kang Al bahwa tetap harus dicatat bahwa bisnis itu ada tujuannya, mau kemana, mau ke Jakarta, mau ke surga tadi gitu ya. Kalau yang tadi sore datang KPB-nya Kang Al yang di Gumul ya, jadi tetap harus catat gitu ya. Jangan sampai tidak catat gitu ya. Kemudian ini menentukan sumber dayanya karena beda gitu ya. Ketika kita tadi dirjen tadi, direktur ijen gitu ya, atau superman, nah itu akan beda. Jadi ketika di posisi startup kita masih mencari produk gitu ya. Ketika sudah masuk ke running, sudah punya SDM, itu akan beda perlakuannya gitu ya. Dan ini yang sudah saya sampaikan kemarin adalah bahwa jangan sampai seperti gambar ini gitu ya. Gambar ini adalah bisnisnya terlalu besar, tapi organisasi dan manusianya tidak berkembang. Dan itu yang terjadi di kota Sidoarjo dan Mojokerto. Nah, itu yang terjadi ya. Karena saya belum siap gitu ya. Karena sebenarnya buka itu gampang dan mudah gitu ya. Sehingga tapi ternyata tidak apa ya, tagline yang mengatakan bahwa merebut itu lebih mudah daripada mempertahankan. Nah, itu. Buka cabang itu mudah, yang susah itu mempertahankannya gitu loh. Nah, ini yang sudah saya terjadi dan saya alami gitu ya. Dan seharusnya adalah seperti ini. Nah, gini ya. Jadi balance antara bisnisnya besar, organisasinya besar, dan bahkan SDM-nya juga besar. Ya. Dan alhamdulillah tahun ini saya bertemu dengan sahabat-sahabat luar biasa gitu. Mungkin ada Kang Al di sini ya. Kang Al WC 5 gitu. Ini udah saya ikut di WC 6 pertemuan ke berapa ya saya lupa saya. Dan ini saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat muslim yang luar biasa seluruh Indonesia. Nah, terima kasih buat SBC, Coach Ridwan mungkin sekarang lagi di umroh, lagi haji ya, lagi haji di Mekah Madinah, semoga jadi haji mabrur gitu ya. Dan ini memang untuk besar ya ini harus balance gitu ya. Dan semoga nanti tetap saya bisa menularkan apa yang saya dapatkan dari OIC maupun SBC gitu ya, atau ilmu yang sudah saya dapatkan selama ini. Terus ini dashboardnya, jadi yang untuk yang masih dirjen tadi, yang masih CEO, paling tidak memperhatikan dashboard ini adalah produksi, sales, SDM. Jadi seperti Pak Rizal itu ya, Pak Rizal Osreng itu, nah, itu kan dia sebelumnya tuh masih dirjen, kemudian dia menambah satu tuh di bagian depan, produksi masih dia gitu ya, sales masih dia bagian apa, SDM, nah SDM. Jadi dia menambah tim satu untuk membantu dia, dan kemarin tadi siang saya ketemu, dia ingin direksi lagi bagian dapur. Nah, dia mau fokus di marketing bilang gitu kan. Jadi silahkan nanti tentukan SDM mana yang mau didelegasikan untuk memperingan tugas Anda. Jadi bukan apa ya ibaratnya. Kemarin ada tagline menarik adalah ada yang bilang Superman is dead. Nah, gitu ya. Harusnya kita tuh Power Rangers atau apa ya, saya lupa ya. Wargame itu apa? Wargame itu Pak Budi? Avenger kali. Avenger. Nah, Avenger kita. Tapi saya udah mendetek tagline menarik ada Superman is dead tuh bukan, tapi Superman itu adalah super team. Nah, super team itu adalah kumpulan para Superman. Nah, itu loh. Jadi saya punya tagline sendiri. Jadi bukan Superman is dead, tapi Superman is super team is Superman yang hebat. Nah, itu. Nanti tadi di atas dia. Next, kemudian pemasaran efektif yaitu mau online, offline maupun online sama yang saya bilang ya. Yang masih punya mazhab online, offline intinya sama ya. Hanya medianya berbeda. Monggo kalau mau lebih intens di pemasaran mungkin bisa kita sharing lah, karena saya sendiri pelaku online meskipun ini, tapi secara amati offline pun sama sebenarnya, hanya medianya saja berbeda gitu ya.
Terus catat. Nah, ini penyakitnya UKM adalah mencampur uang pribadi dan bisnis. Sebaiknya tetap dipisah, saran saya. Kalau memang mau bertumbuh berkembang, dipisah. Kemudian, nah ini ya, karena berkembangnya tadi yang grafik tangga tadi, semakin tinggi itu akan semakin kuat badainya gitu ya. Ini perjalanan saya dari rumah plakat, akhirnya ini mesin pertama yang tengah ini ya. Terus ini mesin kedua, mesin ketiga, ini mesin keempat, yang ini mesin kelima, nah, mesin keenam saya belum update saya. Nah ini ada lingkaran warna biru itu mesin keenam saya gitu ya. Dan ya gini kayak bener kayak mimpi gitu ya, kayak mimpi punya mesin 6 sebanyak ini, dan timnya tadi yang untuk Tulungagung sendiri ada 11 soalnya. 12 betul, 12 pokoknya belasan lah. Dan apa ya? Kita harus tetap upgrade diri gitu ya, untuk jangan sampai terlena dengan sebuah kenyamanan gitu ya. Jadi dan ini pun hal berbeda ya ketika di rumah plakat dan LPLSR itu, yang mana rumah plakat tadi marketing tadi ya, sementara investor sudah masuk ke mini industri karena ada mesin tadi ya. Nah, itu perlakuan yang beda. Jadi benar-benar harus dievaluasi. Bahkan sistem yang sama pun saya terapkan gitu. Seperti kayak di Tulungagung itu kita pakai sistem KPI-nya itu pakai form gitu ya. Ketika saya aplikasikan di tim rumah plakat itu nggak sama gitu. Karena mungkin beda budaya gitu. Di Tulungagung mungkin anak desa lebih nurut-nurut gitu ya. Tapi kalau di Surabaya Malang, nah, itu beda. Di Surabaya Malang anaknya mungkin lebih keras gitu ya, lingkungannya gitu ya. Jadi harus diperlakukan dengan sistem mekanisme yang berbeda. Kemudian ini tadi SWOT, nah, ini sudah pasti tahu lah ya. Intinya harus mengetahui kompetitor, produknya itu untuk mengevaluasi dari internal dan eksternal juga gitu ya. Kemudian ATM, gitu, ada produk, silahkan di ATM, amati tiru modifikasi, bahkan ada yang ATP ya, amati tiru blok, nah gitu ya. Dan ini tadi adaptasi inovasi ya, ini tim saya Surabaya Malang ini masih bertambah ya, masih bertambah dan mengupdate alhamdulillah gitu ya. Nah ini kita skip aja ya, ini contoh ini sudah pernah saya tonton. Nah, intinya adalah fokus 2 jam, dan ini pun apa ya, karena saya sering setiap misi itu sering memutar video ini, tertanam dalam apa ya, tertanam bahkan terjadi. Jadi sejak 1-2 tahun terakhir itu saya benar-benar hanya fokus di 2 jam, yaitu ketika karena saya itu ternak teri ya, antara anak antar istri tiap pagi itu, jadi saya efektif itu jam 8 sampai jam 10 atau sampai 2 lah. Nah itu belum sarapan gitu ya. Jadi saya akhirnya karena sering ini akhirnya tetap apa ya, benar-benar 2 jam itu saya fokus sampai dikerjakan, sisanya yo jemput anak, main sama anak gitu ya. Nah, oke, saya lanjut ya. Dan ini yang salah satu apa ya, tips tadi yang untuk membuka usaha tadi adalah dengan sirkah salah satunya ya. Karena dengan sirkah, dan ini saya dapat di komunitas developer gitu ya. Jadi sirkah itu sebenarnya intinya ya, kerjasama gitu ya. Ini bahasanya seperti ini. Silahkan dibaca sendiri. Ini ya, sirkah itu kerjasama, dan bahkan saya baru tahu ternyata saya sama Zaki itu sedang bersirkah. Ada yang bilang sedang kerjasama, atau itu cuma bahasa Arabnya sirkah gitu ya. Nah, ini pengertiannya suatu akad 2 pihak atau lebih yang sepakat melakukan usaha bisnis keuntungan gitu ya. Ini hukum-hukumnya silakan dibaca ya. Ada ininya. Dan ini yang menarik adalah karena saya bukan kali pertama bersirkah atau kerjasama gitu ya. Aku adalah pihak ketiga. Aku di sini Allah ya. Aku adalah pihak ketiga dari 2 pihak yang bersirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satu berkhianat, aku keluar dari grupnya. Jadi inilah yang menarik di sirkah itu adalah bukan sembarang kerjasama. Jadi ketika kita kerjasama bersirkah itu ada satu aja niatan buruk, demi Allah itu mesti akan rusak, akan apa ya, ibaratnya akan nggak langgeng gitu loh. Jadi benar-benar luruskan niat untuk dalam kita mau bersirkah, mau bermitra tadi gitu ya. Itu benar-benar nanti akan ada unsur Allah di sana. Beda dengan ini ya, beda dengan istilahnya investor atau nggak, beda ya. Dengan kalau investor dia hanya modal uang selesai gitu kan ya. Tapi ini nggak benar-benar bersirkah, kerjasama nanti ada rincian selain ya. Terus ini rukun-rukunnya ada pihak nih bersirkah, ada objeknya sama kayak rukun jual beli ya. Hampir mirip sebenarnya. Cuman ini untuk kategori bersirkah.
Ini rukun-rukunnya, kemudian ini syarat-syaratnya. Ada dua, ada objeknya sama ada akadnya gitu ya. Kemudian ini macam-macamnya. Nah, ini macamnya ada amlak, oh ini kayaknya kurang. Nah, ini dia nih. Ini kurang. Nah, ini. Dan ini ternyata yang saya lakuin ada yang sirkah inan ya. Jadi jenis ada banyak, sirkah ada inan, abdan, mudorobah, wujuh. Nah, ini mungkin kalau yang di bank itu mungkin ada yang orang bank ya, antara mudorobah atau murobahah, saya lupa. Itu kan yang bilangnya dia bisirkah itu yang akhirnya mengganti makna bukan apa namanya bunga. Nah, bunga karena bunga itu kan riba. Nah, akhirnya muncullah bank syariah dan itu mengatakan bagi hasil. Jadi dana non halal apa namanya. Nah, itu di bank syariah lah. Nanti ini yang lebih paham yang Ustadz ya, karena saya dapat materi ini luar biasa banget dan saya perlu sampaikan ke teman-teman gitu ya, bahwa untuk tadi buka cabang buka tuh gampang lah insya Allah, tinggal mempertahankannya yang harus tenaga ekstra. Ada wujuh nih, kita percepat ini lebih enak menjelaskan ketika ada gambar seperti ini. Jadi dan ini yang terjadi di rumah pelakat. Jadi saya dengan Pak Zaki itu adalah pengelola selaku pemodal. Jadi waktu itu modal insya Allah 300.000 insya Allah ya. 300.000 itu untuk beli kacamata. Nah, untuk beli kacamata yang Ainan Vision tadi ya. Dan akhirnya berlaku sampai sekarang itu ya ini tadi. Jadi saya dan Pak Zaki itu selaku pemodal dan pengelola. Akhirnya muncullah unit usaha yang namanya Rumah Pelakat. Nah, terus ini Abdan. Nah, kalau ini mungkin Pak Eko, ada Pak Eko di sini. Nah, jadi kalau Pak Eko itu adalah apa? Nah, ibaratnya tuh sama-sama punya jasa. Pak Eko punya jasa Facebook, saya punya jasa website, nah gitu loh. Atau dokter gigi sama dokter umum, nah gitu, sama-sama pengelola gitu ya. Modalnya nggak ada gitu kan, modalnya apa benar-benar jasa mereka masing-masing. Terus ini sudah sempat saya juga terjadi adalah waktu itu pemodalnya itu adalah Rumah Pelakat, kemudian pengelolanya itu ada Surabaya Akrilik, ini juga sempat kita jalankan gitu ya. Dan apa ini itu kita hanya ngasih uang gitu ya. Ini udah terjadi juga 2018 datanya ada ya. Kemudian nah ini yang RP Laser. Nah, RP Laser itu adalah ada pemodal sendiri, investor sendiri satu orang gitu ya. Kemudian ada pengelola dan pemodal. Jadi di sini Rumah Pelakat itu selaku pemodal dan pengelola. Nah, ini sudah dijawab sama moderator, waktunya habis. Mungkin sedikit lagi saya percepat ya sampai di akhir nanti. Nah, ini historinya Rumah Pelakat, RP Laser ya, perjalanannya memiliki mesin tadi ya. Kemudian, nah ini yang terakhir, mudorobah tadi. Jadi ada beberapa pemodal. Jadi tidak hanya satu pemodal, tapi pemodalnya bisa lebih dari satu, banyak gitu ya. 10 pemodal bisa investor bahasanya ya. Terus pengelolanya cuma satu. Ini mekanismenya saja ya. Dan yang terakhir adalah 4F1P. 4F1P adalah permodalan yang Bapak Ibu masih termindset bahwa modal itu harus dengan uang, harus dengan bank, harus dengan apa? Harus dengan utang. Nah, ini yang gimana, Pak? Jadi 4F itu adalah F pertama adalah family, ya saya percepat, familia, keluarga gitu kan. Jadi modal itu bisa dengan keluarga. F kedua teman, kemudian F-nya nih founder, yang ketiga ini full, ada orang pensiunan, ada pensiunan yang punya bawa uang tapi nggak tahu uang buat apa, dan terakhir adalah P profesional. P profesionalnya adalah benar-benar investor. Nah, gitu. Jadi benar-benar dia tuh suka nginvest uang. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang mau berbisnis, mau usaha, masih kendala modal ini. Ini modal utama kita yaitu jangan dengan utang gitu ya. Ini modal kita, ada family, teman, founder, pensiunan sama investor. Nah, itu aja dari saya Pak Budi. Nah, ini jangan lupa nanti kita ketemu di 4 Agustus yang ingin berkembang, bertemu para pengusaha seluruh Indonesia ya. Itu kemarin targetnya sampai 500 ya, 300 sampai 500 orang, bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi monggo untuk melebarkan saya sharing-sharing ketemu sama pengusaha dari Agustus besok tanggal 4 sampai tanggal 6. Monggo, terima kasih waktunya Pak Budi, saya kembalikan ke Pak Budi, monggo yang tanyakan. Baik. Atau kita sharing-sharing ya. Oke, terima kasih Mas Abdul Munif Abu Gaza. Teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya, boleh lewat chat aja ya, atau open mic.
Ada yang bertanya kah? Teman-teman semua, ada 14 orang, alhamdulillah. Sampai detik ini bertahan 14 orang. Monggo yang ingin bertanya atau mau sharing boleh juga. Ya mungkin usahanya bisa Pak, di-sharing usahanya Pak, mungkin kita Ya, bisa kalau bertanya nanti kan perkenalkan namanya siapa, betul, usahanya betul. sekarang apa, terus yang ingin ditanyakan apa saja. Monggo bisa lewat chat atau open mic bisa ini ya, Boleh Pak, boleh. boleh. Nah, sambil nunggu teman-teman saya coba tanya dulu aja dari moderatornya. Ini resepnya apa ini Mas? Tantangannya ketika namanya kerjasama kan banyak orang ya, banyak kepala, banyak isi, banyak ini, biar match, biar dapat mitra yang sevisi, semisi, sefrekuensi, sevibrasi ini kok gimana ini? Yang pasti ini Pak, yang pasti itu adalah asam garam tadi ya, asam garam, dan saya pun menemukan mater seperti ini tidak langsung cocok gitu ya. Saya juga udah menjalani sirkah-sirkah yang lain, itu tidak cocok. Itu yang pasti adalah pertama tadi niat, tadi saya bilang. Jadi dalam bersirkah itu jika ada satu aja yang berkhianat, maka Allah akan cabut berkahnya yang di sana ya. Jadi benar luruskan niat bahwa ini karena Allah. Dan yang pasti adalah tadi, benar tadi yang dibilang Kang Al tadi ya, di SBC, di WC itu adalah samakan frekuensi, samakan, bahkan jangankan usaha, sama istri aja loh, sama istri, sama suami istri aja kalau tidak sefrekuensi, tidak satu visi, itu akan berantem terus gitu ya. Dan itu saya dapat di SBC, di WC ini. Dan alhamdulillah dulunya saya praktik dia, praktisi gitu ya, ketika di SBC WC, oh teorinya ini gitu. Sama seperti yang di mana tadi, di DPS tadi, ilmu sirkah itu, saya praktek dulu, baru tahu oh ini namanya sirkah, oh ini namanya kerjasama gitu. Jadi saran saya sebaiknya tuh luruskan niat gitu kan, dan minta doa sama Allah bahwa dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang soleh, yang sefrekuensi gitu ya, yang saling mengingatkan tentang akhirat. Karena akhirat dapat, insya Allah dunia pasti dapat. Nah gitu Pak Budi, kurang lebih Pak Budi. Selama ini suka dukanya apa ini Mas dengan menjalani bersedekah ini? Suka Kan dukanya, iya, artinya gini, maksud pertanyaannya kan tidak mungkin ketemu satu orang langsung klik kan gitu maksudnya. ya betul. Berapa kali nih kegagalannya sudah berapa kali sehingga sudah kayak ini, sudah settle banget nih kayaknya bisnisnya. Dibilang settle juga enggak Pak Budi ya. Memang yang saya bilang tadi, mindset infinite game. Nah, jadi mungkin di mata orang luar ya, di kacamata orang luar mungkin mikirnya, wah enaknya udah settle gitu ya. Bahkan saya pun sudah merasakan ibaratnya tadi, bukan IPO ya, bukan IPO apa ya? IPO pensiun tadi ya. Pensiun merasakan yang pasti itu dari sisi investor tadi ya. Itu yang investor itu mungkin sukanya ya. Itu versi saya itu ketika investor itu gabung, karena dia investor itu yang Tulungagung itu adalah dia itu sudah melalang buana kemana-mana gitu ya. Dan menariknya itu adalah ketika bertemu dengan kita dan berjodoh gitu ya, karena Allah gitu kan ya, sampai dividen dia tuh sudah setara dengan UMR gitu. Yang dulunya dia ikut ngetu gabung gitu ya, ikut membangun gitu ya. Sekarang dia ritmenya sudah berkurang gitu. Ibaratnya sanggupnya udah cukuplah aman. Nah, itu sukanya gitu ya. Dan saya pun sendiri juga menyadari ya, bahwa ketika saya belum punya mesin dan punya mesin pun efeknya berbeda gitu. Efeknya dalam artian tuh untuk sukanya tadi, oh ternyata punya mesin tuh beda dengan ketika kita tidak punya mesin. Tapi tidak serta-merta enak juga gitu loh. Jadi punya mesin pun juga harus memikirkan umurnya mesin dan lain-lain gitu ya. Kalau dari dukanya itu sebenarnya itu adalah lebih ke arah apa ya? Suka dukanya itu adalah ya tadi, ketika ada yang berkhianat itu pasti apa ya? Pasti tidak lanjut sampai sekarang itu. Itu yang suka dukanya, karena yang kebetulan yang nampak ini adalah yang sukanya, yang dukanya nggak mungkin saya tampakkan gitu. Karena yang pasti nggak akan bisa bertahan sampai sekarang gitu. Kalau soal dukanya dalam berbisnis atau apa ya? Atau mungkin teman-teman sendiri juga yang punya usaha palu gada gitu ya, atau apa selain palu gada itu apa yang mau gua ada lagi namanya itu kemarin di Kediri itu kalau nggak salah GSA, grosir serba ada, atau
Jadi intinya tuh dia akan menemukan di sini yang cocok gitu loh. Jadi suka dukanya gitu Pak Budi. Jadi kita apa ya bisa tahu lah dan bisa memfilter terutama yang pasti ya, memfilter teman-teman yang bisa sefrekuensi tadi. Kalau ini disupil sedikit aja tapi ya. Nanti kita akhiri jam 9 ini karena waktu. Ciri-ciri teman atau orang yang bisa diajak kerjasama versinya Abu Ghazali yang seperti apa? Sehingga langsung 1 kali, 2 kali, 3 kali ketemu, oh ini mantap nih diajak join kan gitu. Aduh, saya agak lupa nih Pak Budi. Saya baru dapat kemarin materinya itu. Sebentar, saya lupa ingat. Jadi ada benar. Jadi ada ini. Ada apa ya Allah saya lupa ya. Bahwa untuk bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi tadi itu, yang pasti tadi adalah yang mengingatkan akan tentang Allah gitu ya, yang pasti ya. Diingatkan kalau dia ketemu dengan ini adem gitu ya. Mestinya ketika bertemu terus bersapa gitu ya. Nah, itu lebih adem udah tahu gitu ya. Tapi saya lupa itu ya Allah masih hangat kok itu. Saya baru dapat materinya itu adalah bahwa tidak langsung kenal langsung cocok tuh enggak gitu. Jadi ini ada ta'arufnya gitu. Jadi untuk memfilternya yang pasti dia mengingatkan kita dengan Allah yang pasti gitu ya. Jadi mau teman bagaimanapun gitu kalau merasa jauh itu, nah itu sudah filter dari awal di depan. Bahkan di tim pun saya pun juga sama. Di tim saya itu mau yang Surabaya dan Malang, saya tekankan di awal harus sholatnya dulu emang. Dari sholatnya dulu kalau udah emang dia sholatnya bolong atau nggak mungkin ngerokok terutama udah nggak saya terima udah itu. Nah itu dari saya singkatnya seperti itu gitu ya. Ini ada tanpa nama. Oke. Teman-teman yang hari ini malam ini gabung, ya halo, gimana Mas? Nggak tahu ini ada yang Aman ya? tanpa nama. Monggo yang teman-teman yang masih on ini bisa tanya boleh ya, boleh bertanya. Ini masih ada waktu 15 menit. Dan teman-teman yang malam hari ini gabung, jangan lupa absen di Google Form yang nanti di-share sama admin, karena nanti akan ada webinar lanjutannya lagi dengan pemateri yang beda juga. Itu absennya kayaknya sudah muncul nih. Nah ini ada pertanyaan dari Bu Sulistya Rahayu. Bunda Sulistya Rahayu ya, betul ini ya. Jika ada teman kita yang ajak sirkah mengkhianati kita Pak, gimana Pak? Dari mana Bu Sulis ini? Akhirnya, dari Jombang, dari Kediri? Akhirnya tuh di sini Pak. Ayo ting-ting. Monggo dijawab. Dari Jombang, Bu Sulis dari ya? Jombang. Jombang ya, istimewa ini. Yang saya bilang tadi Bu ya. Jadi ketika bersirkah tadi kerjasama itu bahasanya orang tuh kerjasama join gitu ya. Beda. Jadi sebentar ya, bentar. Suaranya putus-putus ya. Bentar. Baik. Sambil menanti jawaban dari Mas Abdul Munif, monggo teman-teman yang hadir malam ini bisa absen yang sudah di-share di chat itu. Karena nanti selanjutnya kita akan ada agenda masih ada agenda. Terputus tadi ya. Jadi yang tadi saya lihat di atas tadi Bu ya. Ketika kita bersirkah nanti ada yang berkhianat, maka Allah akan menarik keberkahan di sana gitu. Jadi sebaiknya ya di stop aja gitu. Jangan dilanjutkan karena itu akan jadi dosa gitu ya. Karena nanti akan jadi rasan-rasan dan lain-lainnya gitu ya. Nah, itu sebaiknya apa ya? Benar-benar luruskan niat lah. Dan itu jadikan sebagai pengalaman. Dan jangan sampai diulang hal itu terulang kembali gitu. Kan adalah orang yang apa ya? Orang yang tidak baik itu adalah yang jatuh ke lubang yang sama gitu ya. Jadi ketika kita bersirkah, ada yang berkhianat, ya kita kembalikan ke ya Allah gitu. Allah sebaik-baik pilihan gitu. Jadi belum tentu baik bagi kita, itu baik bagi Allah gitu loh.
kan itu sudah banyak ya, sudah banyak yang mengatakan bahwa misalnya saya pengen mobil gitu ya, tapi belum tentu nanti bagi Allah itu baik gitu ya. Nah itu jadi pasti teruskan niat lagi ke Allah bahwa ini kita sedekah untuk yang saya bilang sering ke awal tadi ya, bahwa jalur endingnya tujuan itu adalah ke surga gitu. Jadi ketika ada yang dihianatin ya udah gitu. Berarti emang kita tidak cocok bersedekah dengan dia, dan padahal saya juga ketemu teman itu yang dia balik lagi gitu loh. Maksudnya apa ya? Ibaratnya kayak saya dengan Pak Budi. Ini contohnya Pak Budi ya. Saya bersedekah dengan Pak Budi gitu. Terus ternyata ada yang berkhianat gitu kan. Terus nggak komunikasi lagi, jalan lagi, terus tapi tetap komunikasi biasa. Akhirnya kita jalan lagi ya. Waktu itu sudah membekas itu. Oh dengan Pak Budi berarti kita bersedekah harus hati-hati gitu loh. Nah, itu karena sudah tahu tipikalnya ketika itu sudah pernah mengalami untuk di bidang ini gitu. Yang pasti itu sebagai catatan kita lah, track record kita gitu. Bahwa untuk bersedekah itu harus apa kayak tadi yang lain ada pertanyaan dari Pak Andi gitu ya. Hitam di atas, ya benar, harus tetap ada hitam di atas putihnya gitu ya. Tetap ya minimal tuh ya namanya pihak pertama, pihak kedua, bahkan yang masih polemik itu adalah sampai kapan. Ada yang mengatakan madzhab atau apa ya. Jadi bersikah itu nggak ada batas waktunya gitu. Sampai kedua belah pihak ini menyatakan saya keluar atau saya berhenti. Nah itu ada yang seperti itu. Jadi nah bersikah itu melebur bersatu gitu, melebur jadi ini milik bersama gitu. Jadi ada yang seperti itu, ada juga sirkah itu yang dia pakai batas waktu, pakai waktu timing. Jadi kita bersirkah 2 tahun. Nah itu yang saya lakukan sama SA waktu di atas tadi ya. Yang SA, nanti slide yang atas itu Surabaya Akrilik, itu dia emang di awal bersirkah 2 tahun Mas ya, gitu. Karena dia pemula gitu juga. Ya ini sama-sama belajar lah. Apa oke 2 tahun gitu. Terus dengan ketetapan bagi hasilnya yang apa? Yang sesuai, dan itu nggak ada hukum paten ya. Bagi hasil itu harus 50-50, 40-60, itu monggo kesepakatan para pensirkahnya gitu ya. Terus hitam Baik. putihnya nggak ada baku, silahkan dibuat sendiri gitu, gimana ya. Oke, jadi sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya lagi? Jadi kalau saya kasih ini, Mas Abdul Munib ini, terima kasih Pak, dari Bu Sulistiara Yun Jombang. Oke, Bu. Terima kasih atas jawabannya Mas Abdul Munib. Kita itu ini Mas Abdul Munib, praktisi, bukan akademisi. Jadi taunya istilah itu belakangan, prakteknya tapi sudah. Nah itu namanya praktisi. Iya betul Pak. Kalau akademisi itu tahu dulu, teorinya dulu, baru praktek. Tapi kalau praktisi kebanyakan Praktek dulu. ini, iya tahu praktek. Setelah itu, oh ternyata yang saya lakukan itu namanya funneling. Betul. Oh yang saya lakukan ternyata namanya begini, begini, dan sebagainya. Betul Pak. Baik, ini ada yang bertanya lagi Mas Abdul Munib. Izin tanya, tadi telat masuk untuk proses rencana pengembangan cabang baru. Nah ini gimana ini? Tanpa nama ini, dari mana ini? namanya ajaib ya. Jadi ini ya, yang tadi ya, benar-benar pengalaman dari kota sebelumnya yang Sidoarjo sama Mojokerto gitu ya. Dalam waktu dekat, insya Allah saya emang mau melebarkan di Jombang, mungkin kalau ada yang di Jombang tadi ya, di Jombang sama Jombang, Blitar atau Nganjuk Kota, sama Kediri Kota. Itu insya Allah saya nggak jauh-jauh dari situ ya, karena effortnya, tenaganya untuk membuka cabang itu tidak apa yang saya bilang tadi ya. Jadi harus organisasinya harus ada, bertambah, bertumbuh gitu ya. Yang pasti untuk dalam waktu dekat ini saya menargetkan kalau nggak Jombang tadi ya, Jombang, terus Nganjuk Kota, Kediri Kota atau Blitar. Jadi kenapa 4 kota ini? Karena memang ada ini ya, ada apa namanya, ada risetnya tadi ya. Kenapa kok Jombang? Karena nggak jauh dari Kediri gitu ya. Nggak jauh dari Kediri Kota aku siap abu. Nah, ini Pak siapa masalahnya? Pak tanpa nama. Jadi kenapa kok Kediri Kota gitu ya? Kediri Kota itu adalah karena ketika saya nembak, saya histori mundur lagi ya. Saya mundur sedikit ketika saya nembak Kota Nganjuk waktu itu ya. Saya kenal namanya GMB, ada yang tahu GMB di sini? GMB Google My Business ya. Nah itu
Saya IMB ya. ya betul Pak Budi. Saya nembak titik di Nganjuk waktu itu Pak Budi. Asal muasalnya saya menambah titik di Nganjuk, rumah plakat Nganjuk itu. Kalau yang Malang karena tim saya dapat istri Malang, yang Tulungagung karena orang tuanya Tulungagung. Nganjuk pun juga sama. Karena orang tua saya di Nganjuk, saya nembak GMB di Nganjuk. Dan yang ketika saya optimasi kota Nganjuk, dan Nganjuk saya bukan Nganjuk kota Bu ya, Nganjuk perbatasan. Jadi Nganjuk perbatasan Papar, Kediri. Nah, ketika saya nembak dengan Nganjuk itu, yang kecantol itu malah Pare Kampung Inggris. Karena kata plakat itu hanya kota besar. Jadi kalau kota kecil itu, dia lebih kenal dengan kata piala, bukan plakat. Nah, itulah yang menjadi asal muasal saya buka di Kediri Pare. Jadi bukan Kediri kota. Dan belakangan setelah saya 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir standby di Pare Kediri, ya udah jalan dan Pare Kediri pun juga saya nggak sendiri Pak ya, saya sama waktu itu dengan Pak An juga gitu ya. Dan akhirnya dia juga memutuskan tidak lanjut gitu ya, karena waktu itu lagi-lagi belajar namanya baru asal dari nol banget itu ya, Kediri Pare itu ya, dari nol banget. Mungkin karena dia merasa kok sedikit sih dapatnya, nah gitu loh. Karena waktu itu ketika saya ajar, waktu itu kita barter Pak ya, yang kasusnya Kediri ini adalah saya dapat ilmu digital marketing di Surabaya, sedangkan Pak An itu dia punya bimbel di Pak Kampung Inggris, kita barter. Saya ajari timnya mereka yang saya bilang tadi 5 orang tadi ya, saya minta satu aja, satu orang buat handle rumah plakat, yang 4 ini timnya mereka bimbel, saya kasih tentang dunia digital marketing. Karena emang rumah plakat itu full 90% full online ya, full digital marketing. Nah, berjalan waktu akhirnya berjalan di kota Kediri Pare, dan Kediri itu ternyata ada 2 Pak Budi ya, Kediri kota Madia sama kabupaten ya. Betul. Ya, Nah, betul. ketika saya optimasi kata rumah plakat Kediri, nah, setahun terakhir itu Kediri kota sering datang itu. Bahkan Nganjuk pun juga sama, Nganjuk kota tuh lebih banyak kecantol. Dan akhirnya datanya tim saya sudah saya minta, ada Pak ini sekian persen untuk Kediri kota gitu. Jadi ya mungkin yang ini mendasari bahwa saya mau ekspansi ke Kediri kota. Jadi Kediri itu kabupaten sama kota sendiri gitu, karena marketnya berbeda gitu. Apakah ada rencana buka di Kediri kota? Ya itu mau saya bilang, yang kenapa saya bilang 4 kota tadi, Kediri kota, Jombang, Nganjuk kota, atau Blitar. Nah, itu Ini ada yang siap nih Mas. nah, Ada yang itu siap jadi partner nih. nanti kita lanjut Closing ini. sama-sama Lanjut. belajar. Terus ya, seperti itu Pak Budi. Pertanyaan terakhir ini dari ini Bunda apa Panda nih ya. Widih Dayat. Pernahkah berada di titik minus dalam hidup dan bagaimana cara mengatasinya? Aduh, titik minus. Qadarullah belum ya, alhamdulillah belum. Sampai lah. Justru saya merasa menaik Pak Budi, menaik, yaitu saya bilang tadi, yang karena saya basicnya tadi IT ya, IT, dan saya suka dengan data. Ketika saya bandingkan antara rumah plakat dan RP laser itu apa ya, benar-benar hal yang berbeda. Di rumah plakat itu saya dengan 3 kota, paling gampang bahasanya dari omset lah. Omset dengan 3 kota itu dengan Tulungagung yang hanya 1 kota itu sudah hampir menyamai gitu loh. Dan untuk di titik hidup di bawah, sejauh ini saya belum pernah merasakan ya. Alhamdulillah lah. Mantap, Dan alhamdulillah. jangan sampai lah Bu. Malah saya merasakan tuh menaik. Makanya saya bilang tadi di grafik yang segitiga tadi, bisnis, usaha, dan SDM. Kalau memang ingin besar ya harus sesuaikan, harus tetap bergabung dengan organisasi, terus dengan SDM-nya harus bertambah gitu ya. Jadi jangan sampai lah, semoga jangan sampai berada di minus. Jadi belum ada Bu, belum sampai. Oke. Terima kasih Mas. Ini karena waktu, kita berbatas waktu ya. Monggo Mas Abdul Munif, closing statement-nya sebelum kita tutup untuk Zoom meeting malam hari ini. Closing terakhirnya adalah nanti kan besok ada acara SBC kelas di mana itu Pak Budi? Di Katang. Di Katang itu pengisinya Mas EN. Nah, saya juga udah ketemu beliau kemarin dan luar biasa banget ya. Saya malah nggak
nggak nyangka itu loh. Jadi yang di Bojonegoro kemarin tuh saya ketemu dengan pemateri yang ada di besok di mana? Di Kediri gitu loh. Saya foto yang di grup tuh. Loh, Mas dia Baim, yang ngisi ya, dah. Bang Mas ya benar ya. Baim, 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 Baim apa itu? Baby Jab. Baby Jab benar. Itu saya ketemu beliau. Nah, ini. Nah ini. saya ketemu beliau dan masya Allah luar biasa gitu ya. Vibrasinya nyambung nih. Dan ya itu adalah jadi yang di mana di tagline itu bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Nah, yang ada adalah keberuntungan. Alhamdulillah. Ya. Jadi benar-benar saya nggak ada, benar-benar nggak janjian loh. Loh, ternyata Pak Baim yang ngisi besok. Nah, saya udah ketemu beliau dan luar biasa gitu ya. Kalau yang Pak Ali dan Pak Andre saya belum pernah ketemu. Yang pasti besok saya udah ketemu dengan Pak Baim dan luar biasa banget. Mungkin yang mau menambah ilmunya, menambah kapasitas diri gitu ya untuk berkembang, untuk berkolaborasi mungkin bisa datang di besok gitu ya. Ini bukan serta-merta apa ya, karena benar-benar real yang terjadi yang saya bilang di awal tadi, yang kisahnya Imam Malik ya, guru Imam Malik, yaitu bahwa apa yang saya katakan ini adalah yang sudah saya kerjakan dan saya akan mengerjakan apa yang saya katakan gitu ya. Dan Oke, kodarullah terima itu kasih. benar Ada tambahan lagi? benar-benar tidak direncanakan, sebuah keberuntungan, bukan sebuah kebetulan. Ya itu jadi saya Pak Budi. Oke. Terima kasih Mas Abdul Munif atas waktunya sharing malam hari ini, dan teman-teman saya ingatkan kembali yang sudah hadir di malam hari ini jangan lupa untuk absen ngisi Google Form karena nanti akan ada Zoom Minar selanjutnya. Dan jangan lupa segera daftar ikuti SBC Class yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 2023. Ini ada masih early bird ya, hari ini masih early bird. Ya, segera daftar dan terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan menyebut namamu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau, kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu di screenshot. Mas Eko, monitor. Silakan kameranya dibuka sebentar. Kita foto bareng dulu malam hari ini. Monggo. Siapa? Mbak Nia ya? Mbak Nia apa Bunda ini? Mbak Jafar, Mas Al. Monggo yang sudah hadir. Kita kameranya dibuka sebentar. Dinyalakan sebentar, kita foto. Monggo Mas Eko di screenshot. Ya, apa-apa, Pak. Oke, 3, 2, 1. Lagi ya, 3 karakter ya. Oke, 3 karakter. 3, 2, 1. Oke, sudah Mas Eko? Yang 3 karakter belum, Pak. Oh, yang 3 karakter belum. Mohon maaf, 3 karakter. 1, 2, 3. Sudah, siap. Oke, terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa di Zoomitar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.